Baik, Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Kita kembali lagi membahas mengenai surah Ar-Rum ya, lanjutan dari tayangan sebelumnya. Kali ini kita masih mau sedikit menyinggung ya Ustadz ya, mengenai ayat-ayat kauniyah. Nah mungkin ada yang sebenarnya yang perlu juga masih banyak kita ketahui ya Ustadz ya, mengenai ayat-ayat kauniyah ini. Karena Widya masih penasaran juga, ada mungkin Ustadz poin tambahan yang perlu disampaikan? Satu hal yang paling menarik kalau kita lihat di surah Ar-Rum, banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata wa min ayatihi, wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah, dan di antara tanda kebesaran Allah. Ini ayat-ayat yang sebenarnya mengajak kita untuk merenung, untuk bertafakur, menyaksikan bagaimana tanda kebesaran Allah di balik ayat-ayat yang disinggung. Dan salah satu tanda kebesaran Allah, Allah katakan di sini, an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantasirun. Allah ciptakan kamu semua dari tanah. Kemudian ketika kamu sudah menjadi manusia, kamu bertebaran di muka bumi. Jadi fisik manusia ini dari tanah. Makanya semua yang berkaitan dengan aspek jasmani manusia ini berkaitan dengan sifat-sifat tanah. Ya, sifat tanah itu juga banyak modelnya. Ada tanah liat, ada tanah yang subur, ada tanah yang gersang. Ya, jadi sifat-sifat tanah ini mempengaruhi juga perilaku manusia. Nah, termasuk tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi setiap manusia pasangan-pasangan dari jenisnya. Jadi satu-satunya yang tidak ada pasangannya Allah. Sedangkan semua makhluk diciptakan berpasangan. Atom pun bagian yang paling kecil, ada proton, ada elektron. Ya, begitu juga dengan makhluk. Ada lelaki, ada wanita, ada jantan, ada betina. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ikat keberpasangan tadi dengan apa? Litaskunu ilaiha, agar tercipta sakinah, ketenangan, kedamaian. Bagaimana kedua orang yang saling menikah ini kan diharapkan muncullah surga dunia bagi yang bersangkutan sebelum datangnya surga akhirat, ketika hati yang satu tertaut dengan hati yang lain, menimbulkan kedamaian. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Bukan hanya kedamaian, di sana ada mawaddah, ketakjuban kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Ada juga rahmah. Rahmah dalam pengertian kesiapan untuk menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan hidup kita. Nah, di sini Allah katakan itu semua tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi termasuk pada terbentuknya rumah tangga, ini di antara tanda kebesaran Allah. Ya, bayangkan dua orang dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda, tapi bisa disatukan. Ketika visinya satu, sama-sama ingin beribadah kepada Allah, Allah damaikan keduanya. Padahal ya, dua saudara kandung saja belum tentu bisa akur. Ya, tapi dua orang yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda, sifatnya saling berbeda, tapi kemudian dapat saling melengkapi ketika sama-sama tujuannya adalah sampai kepada Allah. Kita lihat lagi, Allah ciptakan langit dan bumi. Allah kemudian jadikan tidur kita di malam hari, siang itu untuk kita mencari keutamaan Allah, ya. Kemudian termasuklah kilat, petir, ini semua diajak kita untuk merenungkan segala hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang biasa, ya. Kita diajak untuk renungkan itu semua. Nah, jadi ini ayat-ayat kauniyah yang saya kira kunci. Begitu banyak hal-hal terjadi di alam semesta, berulang dalam kehidupan kita, tapi karena kelalaian akhirnya kita biarkan peristiwa itu berlalu tanpa ada tafakur dan perenungan yang mendalam tentang tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Ya. Tafakur kita berarti ya, Ustaz, betul. Ya. Baik, kalau kita sudah membahas ayat-ayat kauniyah, kita akan membahas juga ya mengenai ayat-ayat ekonomi. Nah, ayat-ayat ekonomi di sini seperti apa maksudnya Ustadz yang dijelaskan? Ya, kalau kita perhatikan di sini Al-Quran tentunya kalau kita bercerita tentang ekonomi, ini kan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Lahirnya ilmu ekonomi, khususnya dari perspektif Barat, itu kan berangkat dari
asumsi bahwasanya sumber daya alam itu terbatas. Sedangkan keinginan manusia tak terbatas. Banyak. Ya, SDA terbatas. Tapi kepinginnya orang nggak ada batasnya. Iya. Tapi kita dalam Islam diajarkan bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu itu nggak cukup. Ya, tidak ada satupun makhluk melata kecuali Allah telah jamin rezekinya. Tetapi yang menjadi problem adalah bagaimana manusia ini karena ketamakan dan kebodohannya, kadang-kadang kita sebagai manusia tidak tahu, ya, memang tabiat manusia yang pelit. Ini yang kadang-kadang menimbulkan problematika ekonomi dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala, wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilaih summa idza adzaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Selalu Allah katakan, manusia itu biasanya kalau Allah timpakan kepada kita kesulitan, kesempitan, rata-rata orang kembali mencari Allah. Orang berdoa kembali kepada Allah, minta agar ujian serta cobaan itu segera Allah angkat darinya. Tapi begitu Allah berikan kelapangan, rahmat, seakan-akan pintu rezeki terbuka lebar, banyak dari orang justru gagal ketika diuji dengan kelapangan. Tapi kebanyakan orang bertaubat dan kembali kepada Allah ketika diuji dengan kesempitan. Nah, di sini Allah ingin katakan kepada kita, wa idza adzaqna an-nasa rahmah farihu biha wa in tusibhum sayyi'ah bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Banyak orang ketika diberikan Allah rahmat, dia bukan hanya senang, bahkan sombong. Ya. Bagaimana dia anggap capaian-capaian yang berhasil diperoleh itu adalah hasil jerih payahnya. Itu adalah prestasi dia semata. Dialah yang paling menentukan prestasi itu. Tapi di sisi lain, ketika diuji dengan berbagai bentuk ujian-ujian kesempitan, idzahum yaqnatun, kata Allah. Banyak sekali manusia kemudian begitu mudah untuk putus asa. Seakan-akan sudahlah, dunia itu sudah berakhir. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di sini, awalam yarau annallah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tidakkah mereka perhatikan Allah itu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah tentukan untuk setiap manusia takaran rezeki yang terbaik. Jadi makanya saya itu ada menulis sebuah buku, Sunnatullah dalam menetapkan rezeki. Jadi rezeki kita itu bertambah dengan ketaatan. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, ini biasanya Allah akan kemudian ganggu rezeki kita itu. Nah, yang paling bahaya adalah ketika kita sudah terbiasa dengan perbuatan yang tidak baik, tapi rezeki masih dibuat Allah lancar. Sehingga kita nggak merasa kita itu ditegur oleh Allah lewat perbuatan-perbuatan kita yang memang sebenarnya sudah jauh dari ketentuan Allah. Nah, kalau kita misalnya tak sholat, tiba-tiba rezeki kita seret, ya ini kan kita bisa sadar, oh ya berarti ini rezeki kurang lancar, saya harus perbaiki sholat saya. Ada teguran. Teguran. Tapi bayangkan, makin tak sholat makin banyak uangnya. Makin sombong. Makin sombong. Jadi di sini yang menjadi problem. Maka dari itu, di sini Allah katakan bagaimana dilapangkannya rezeki itu dengan sholat, dengan istighfar, dengan silaturahim, dengan banyak bersedekah. Dan ini disebutkan di sini, fa'ati dzal qurba haqqah wal miskin wa banas sabil. Berikan kerabatmu haknya. Ya, kalau kau ingin dilapangkan rezeki, jangan lupakan kerabat dekat. Ya, wal miskin, jangan lupa hak orang miskin. Dan begitu juga ibnu sabil. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang menginginkan Allah. Jadi seakan-akan ingin digambarkan, kalaupun ada sebagian besar orang Allah lebihkan padanya harta, dua kemungkinan. Ibadahnya lebih baik darimu, sehingga Allah lapangkan rezekinya lebih baik daripada kita. Atau jangan-jangan Allah lebihkan kepada dia sebagai bentuk istidraj. Artinya dibiarkan dia. Saya sering sampaikan begini, kalau
orang pergi ke dokter, sakitnya itu masih sakit yang bisalah teratasi. Biasanya dokter itu sedikit cerewet. Dia bukan hanya memberikan resep, tapi dokter juga memastikan pasiennya itu memperhatikan makanan apa yang perlu dipantang dan jangan dikonsumsi. Jangan makan ini, jangan makan ini. Kenapa dokter begitu cerewet? Karena dokter tahu dengan dia tinggalkan mengkonsumsi makan-makan tadi, potensinya untuk sembuh makin besar. Tapi pernah nggak lihat seorang pasien ditangani dokter, begitu ditangani sudah langsung nampak kanker stadium 4. Kalaupun si pasien tadi bertanya kepada dokter, dokter pantangan makan saya apa? Rata-rata dokter mengatakan makan aja Pak, makan aja Bu. Kenapa? Karena dia pun sudah tahu ini dipantangi makan pun udah payah sembuh, kan begitu. Maka ketika Allah masih menegur, maka itu tanda ada potensi kebaikan. Ketika rezeki dipersempit, berarti masih ada peluang kebaikan yang ingin Allah dapatkan dari hamba itu ketika dia kembali kepada Allah. Jadi di sini makanya di sela-sela ayat ini Allah juga singgung tentang riba. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Orang yang bertransaksi riba betul secara kalkulator dunia duitnya bertambah. Banyak untungnya ya. Banyak untungnya. Dapat kaya secara instan. Tapi Allah katakan fala yarbu indallah. Tapi menurut kalkulator Allah dan kalkulator akhirat ini sama sekali nggak bertambah. Tapi justru keberkahan dari pendapatannya itu Allah akan lenyapkan. Ya, maka sebaliknya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keberkahan pada pendapatan kita, dikatakan di sini, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhaifun. Tapi kalau kau bersedekah, kalau kau tunaikan zakatmu, itulah yang bertambah sesungguhnya di sisi Allah. Mereka itulah yang akan dilipat gandakan, bukan hanya nominal hartanya, tapi juga keberkahan atas apa yang mereka usahakan. Insya Allah, baik. Ya. Supaya rezeki semakin berkah, begitu ya Ustaz. Jangan lupa sedekah, silaturahmi seperti tadi Betul, Ustaz sampaikan ya. Intinya adalah bagaimana kita berbuat baik agar rezeki kita juga semakin bertambah. Ya, dan rezeki itu paling berkaitan erat dengan istighfar. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Hasan Basri. Di sebuah majelis, muridnya bertanya, Imam, kampung kami sudah 3 tahun berturut-turut gagal panen. Apa obatnya? Hasan Basri mengatakan banyak-banyak istighfar. Kemudian murid kedua nanya lagi, kami sudah nikah 5 tahun belum punya anak. Jawabannya masih sama juga, banyak-banyak istighfar. Yang ketiga mengatakan, aku kerja 18 jam sehari semalam, tapi rezekiku gitu-gitu saja. Hasan Basri mengatakan banyak-banyak istighfar. Akhirnya murid yang keempat nanya, 3 problem tapi obatnya kok sama? Semuanya kok Anda suruh beristighfar? Kemudian Hasan Basri mengatakan, tidaklah Allah turunkan satu ujian kecuali karena dosa. Dan tidak ada obat yang terbaik kecuali melebihi istighfar. Jadi istighfar bukan hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi kita evaluasi apa yang sudah kita buat dan kita buat perencanaan supaya ke depan hidup kita lebih baik lagi. Jangan lupa ya sahabat Al-Quran, ayo kita lebih sering beristighfar begitu ya. Oke, baik sahabat Al-Quran, kita masih akan membahas lagi poin-poin selanjutnya. Tapi seperti biasa karena video ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi terakhir nanti kita akan bahas lagi ya untuk poin-poin yang lain. Nah, tetap saksikan ya sahabat Al-Quran menyelami rahasia Al-Quran.